Inspigo. Inspiration on the go. Pak Rangga, selamat datang di Inspigo. Thank you. Apa kabar? Berjumpa. Selamat berjumpa. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Senang sekali bisa menghadirkan Pak Rangga di sini di tengah senang sekali untuk kesibukannya. hadir di sini. Nah, Pak Rangga ini kan pernah memegang role di beberapa perusahaan, mulai Yes. dari sales and marketing Yes. hingga supply chain. Dari role-role itu, apa yang paling menarik dari perjalanan karir Pak Rangga? Saat menjalani role baru. Kalau ditanya apa sih yang paling antusias sepanjang karir saya, itu setiap berubah. Jadi saya dari PPIC berubah ke production manager. Lalu dari production manager saya berubah ke logistics manager. Saya sempat pegang role untuk regional manager di sales and marketing. Saya waktu itu pegang Timor Leste. Nah, itu kan ada proses belajar tuh. Dan saya nggak langsung bisa gitu. Yeah. Makanya itu bukan karir switch juga, lebih ke enlargement lah ya, lebih ke enlargement gitu. Nah, antusiasme di situ loh Mas. Jadi saya belajar, saya menyimak dari orang-orang yang berpengalaman gitu. Di situnya yang paling menarik sepanjang karir saya sih. Jadi kalau lihat CV saya, portofolio saya itu hampir setiap 3 tahun berubah role. Nah, dari pengalaman Pak Rangga sendiri yang menarik tadi kan udah disebutin tuh ya, mulai role baru, nah di mana harus memulai lagi membangun high performing team sesuai Ya. topik hari ini nih. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan high performing team? High performing team Ya. itu adalah satu tim yang bisa bekerja bersama, teamwork, dan pencapaiannya exceptional. Jadi saya ada 3 I nih. Oke. Jadi high performing team itu adalah efektif, efisien, exceptional result. Itu sih yang saya catat ya, 3 itu aja, nggak banyak-banyak. Kenapa efektif? Efektif itu artinya tim itu dibentuk untuk apa? Misalnya kalau tim dalam satu project kan pasti ada goal kan, ada yang ingin dicapai kan, ada timelinenya gitu ya. Atau misalnya saya paling seneng ya Mas menganalogikan manajemen di perusahaan itu seperti tim sepak bola. Oke. Saya football lover juga by the way. Nah, jadi saya selalu melihat misalnya ada 11 orang. Dari mulai goalkeeper, ada 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, 2 pemain depan. Itu kan masing-masing posisi kan berbeda. Tapi satu goal gitu. Nah, high performing team itu ya ketika mencapai di atas ekspektasi. Jadi kalau biasanya kita di kantor kan ada poor, ada fair, ada good, very good, excellent kan. Nah, high performing team ini banyak diterjemahkan di atas excellent. Jadi betul-betul exceptional, nggak terduga dia pencapaiannya luar biasa gitu. Nah, saya setuju sih dengan definisi itu sih. Itu yang selalu saya anggap definisi high performing team. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi ciri atau karakter dari sebuah high performing team dibandingkan dengan tim yang biasa-biasa aja? Sebetulnya satu kata itu mereka bekerja in harmony ya. Jadi harmonis gitu, in harmony. Jadi pertama kalau kita bicara dia perlu clear goal. Tujuannya harus jelas dulu gitu. Nah kebanyakan nih orang nggak punya clear goals, jadi timnya bergeraknya nggak harmoni. Ada yang ke kanan, ada yang kiri gitu ya. Jadi pertama clear goals. Yang kedua dia punya leader yang punya good leadership. Good leadership. Nah jadi goals itu biasanya kan di set up dari manajemen kan. Kalau misalnya seperti saya manufacturing industry itu goalsnya itu diturunkan dari visi misi perusahaan kan. Visi misi perusahaan lalu diturunkan ke tujuan bisnis apa. Lalu saya misalnya katakan di manufacturing, katakanlah di supply chain itu diturunkan ke KPI-nya supply chain, KPI-nya manufacturing kan. Nah itu menjadi goal kita kan. Nah goal itu lalu diturunkan kepada fungsi-fungsi gitu. Nah fungsi-fungsi ini itu harus didefine oleh si leader. Jadi si leader itu tahu gitu job assignment-nya ke si A, si B, si C, team members gitu. Nah biasanya good leaders ini akan menciptakan kinerja yang harmonis. Jadi di antara cirinya work in harmony. Dia enjoy. Dia nggak ada yang satu orang merasa terbebani, di sisi lain orang lain itu merasa santai gitu ya. Nah itu harmonis sih di antara cirinya. Jadi mereka kelihatan kerjanya enjoy. Kayak saya gini tadi kan gak kelihatan capek. Nah itu Karena enjoy. Dia enjoy gitu. Nah, dari pengalamannya Pak Rangga nih, tantangan apa aja sih yang biasanya membuat high performing team itu jadi sulit untuk dicapai? Apakah tadi tiba-tiba ada perubahan goals atau dari awalnya lihat nanti dia gimana, itu gimana?
biasanya sih justru dari awal itu goalnya udah nggak jelas. Goalnya sudah nggak jelas. Jadi terutama misalnya kita jangan bicara perusahaan yang udah major itu dia korporasi besar itu dia udah clear goalnya mau apa gitu kan. Nah biasanya yang di medium menengah dan ke bawah perusahaan itu si owner atau manajemen itu kurang memberi goals yang clear gitu. Dia yaitu dia kadang-kadang gimana nanti ya. Artinya dia membuat goals, tapi di tengah perjalanan leadership mereka atau corporate culture mereka nggak support gitu. Kalau kan goals visi misi perusahaan diturunkan menjadi goals ini itu harus punya corporate culture yang sesuai kebijakan-kebijakannya seperti itu. Karena ini kebanyakan nggak sinkron. Nah itu bisa kita kategorikan sebagai goals yang nggak clear sih. Artinya nggak aligned. Dengan policy di bawahnya gitu. Jadi bisa kita bilang artinya goals tidak align dengan policy yang di bawahnya yang membentuknya. Itu goalsnya tidak clear. Itu satu. Yang kedua adalah poor leadership. Ini paling sering terjadi juga nih. Jadi poor leadership. Dia leadership yang nggak bagus. Biasanya yang yang toxic leader lah kalau orang keren. Zaman sekarang bilang gitu ya, toxic leader ya. Toxic leader dia terlalu fokus ke dirinya sendiri gitu. Dia tidak melayani tim karena menurut saya harusnya leader itu melayani tim gitu. Nanti tim akan bekerja dengan baik kalau leader itu melayani tim gitu. Yang kedua leader. Jadi goals, leader, lalu dari aspek team membersnya. Nah, biasanya team member itu ego tuh yang bikin teamwork atau kolaborasi dalam tim ini tidak menghasilkan high performance gitu. Jadi ada ego yang dia tidak mau support rekannya gitu. Dia yang hanya memikirkan prestasi dirinya bukan prestasi tim. Seperti itu kurang lebih. Dan itu challenge juga dari tim leader untuk melihat kondisi itu ya. Iya dong, pasti. Iya. Pasti dia yang harus lead kan, dia yang harus lead, namanya leader dia yang harus lead. Dia lihat performance masing-masing tim member. Kalau misalnya ada yang overlap misalnya atau ada yang justru tidak aktif, tidak proaktif, ya itu ya dia yang harus biasanya mengadakan sesi one on one, kasih feedback, lalu mereka untuk berkolaborasi lagi dengan timnya gitu. Oke, Pak Rangga, kita lanjut lagi nih. Ya. Menurut Pak Rangga gimana caranya mengidentifikasikan dan juga memanfaatkan keahlian individu dalam tim untuk mencapai kinerja yang tertinggi? Nah itu harus jeli tuh, leadernya tuh harus jeli. Karena seringkali terluput ya. Jadi ada leader yang tidak mau, dia fokusnya ke diri dia sendiri gitu, yang dibilang narcissist leadership. Itu dia fokusnya ke diri dia sendiri. Dia nggak mau lihat kelebihan dari tim membernya. Kekurangan dia lihat. Nah, kelebihan biasanya jarang kelihatan. Nah, tapi kalau leader yang positif itu biasanya tadi di one on one gitu. Itu one on one itu sebetulnya bukan hanya memberi ruang dia untuk menyampaikan aspirasi, dia untuk berdiskusi gitu. Tapi kita melakukan assessment sebetulnya. Gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang terukur, kita bisa mengakses dia untuk kemampuan dia. Gitu. Jadi di samping ketika berkolaborasi itu juga kelihatan sebetulnya siapa yang menonjol gitu ya. Kayak kalau di rekrutmen sekarang kan ada FGD ya. Ya, FGD itu kelihatan gitu. Kita bisa lihat lihat mereka berinteraksi gitu. Itu bisa kelihatan mana yang punya potensi, mana yang punya kelebihan, mana kekurangannya di mana gitu. Tapi lebih tajam lagi biasanya kalau saya melakukan assessment di one on one itu. Jadi one on one itu saya gunakan sebagai media untuk saya mengakses tim member saya gitu. Oke, Pak Rangga, misalkan SP Goers mau membuat high performing team nih, ya tipsnya Pak Rangga nih. Kalau misalkan mereka start from zero, mereka harus apa yang disiapin dulu nih? Leadernya kah atau tim membernya kah atau goalsnya kah? Setup goals dulu. Setup Goals. Karena dari goals itu yang diturunkan perlu leader macam apa. Lalu dari leader itu dia akan menentukan fungsi-fungsi, lalu dia akan perlu tim member seperti apa gitu. Goalsnya dulu lah pasti. Ya. Berarti goalsnya dulu. Baru leadersnya. Iya. Baru dilihat. Itu dibeli keleluasaan untuk memilih tim member dia gitu.
sesuai kapabilitas jangan juga si masing-masing. leader kita micromanage juga nanti. Iya. Oke, berarti kalau kata Jack Ma kan rekrut orang pintar udah itu diemin biar dia kerja aja gitu. Kurang lebih begitulah kalau milih leadernya. Inspigo, inspiration on the go.